Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka saya mensosialisasikan atau menseminisasi budaya positif di sekolah kita. Ini kegiatan ini wajib dilakukan aksi nyata di guru penggerak. Aksi nyatanya ada 7, cuman yang keempat wajib divideokan. Kalau yang kemarin-kemarin tidak wajib. Tapi tidak ada penilaian, cuman tidak perlu seperti ini. Tapi kalau yang ini wajib, hanya 1 ini saja. Tapi kalau yang lainnya itu boleh disampaikan, tapi tidak perlu ada dokumentasi video. Itu pesertanya lebih kurang 10 guru untuk menyampaikan bagaimana budaya positif ini. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkesempatan hadir. Ini lebih kurang 1 jam nanti, 60 menit kita di sini. Bapak Ibu, ini budaya positif. Budaya positif ini budaya yang baik yang akan kita terapkan baik ke diri sendiri, ke anak, lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Keyakinan kelas kita pada hari ini yaitu sopan, saling menghormati, angkat tangan sebelum berbicara, aktif dan gembira, dan fleksibel. Tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini, yang pertama terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, walaupun kita direkam, tapi kita santai aja ya. Dia tidak ada penilaian Bapak Ibu, hanya penilaian bahwa budaya positif itu sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kita santai saja, ya. Ya, backingnya. Nah, kita lihat video ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, dalam 3 video tadi siapa yang bisa menceritakan baik mengenai tentang video maupun dalam kehidupan kita sehari-hari?
Ya Bapak Ibu, gimana? Ada yang bisa kira-kiranya? Kepiting dengan kawan-kawannya, semut dengan kawan-kawannya, kemuin dengan kawan-kawannya. Kira apa itu Bapak Ibu? Yang jelas kebersamaan ya kan Bapak Ibu? Ya, elang musuh yang besar aja kalau bersama-sama habi bulu ya kawan. Gitu juga kita di sekolah, karena kita kompak, kolaborasi, saling berkomunikasi, saling mengingatkan, maka apapun tantangannya, baik dari luar maupun untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik untuk cara kita mengajar di kelas, kalau kita kompak, saling berbagi, saling mengingatkan, maka semua tantangan-tantangan akan mudah diselesaikan. Kuncinya kompak. Kalau sendiri-sendiri itu tadi, kepiting bisa jadi makanannya elang, semut bisa jadi makanannya apa tadi? Gajah, penguin bisa jadi makanan ikan paus. Nah, jadi kalau kita sendiri, itulah nanti ada orang tua komplain, habislah kita sendiri ya kan, lalu kita tolong ke kawan. Tapi kalau kita kompak, seia sekata, maka semuanya akan baik-baik saja. Lanjut, ini permainan Bapak Ibu sebelum kita ke inti budaya positif. Cluenya bumi itu bulat. Mungkin yang mungkin ada juga lihat di Google, di Facebook, Instagram. Nah, biasa itu ada. Bumi itu bulat cluenya. Kalau 6 ditambah 1 berapa itu? Saya ngerti Bu. 6 tambah 1 1. Iya. Kalau 8 ditambah 12. 2. Iya. 88 ditambah 8. 88 ditambah 8. 6. Ngerti Waan? Iya. 88 tambah 8. Iya. Iya. Cluenya bumi itu bulat. Bulat itu berarti bulat. Bulat ya kan? Bulat itu berarti yang angka yang ada bulatnya, maka dia dihitung 1. 6 ada bulat 1 ya kan? 6 berarti 1. Apalagi 8 bulatnya 2. 9 bulatnya 1 ya kan? Nah, berarti 30 ditambah 8 3. Langsung nyambung Waan. Iya. 9 ditambah 9 2. Iya. Berarti Ibu bisa besok di sekolah seperti itu. Nah, cluenya bulat. 0 ditambah 0 tambah 0 berapa? 3. Itu pusing anak-anak kan? Pertama kita jangan dijelaskan dulu caranya dulu. Nanti pancing mana yang paham cepat gitu kan? Nah, kelihatan. Jadi kalau udah ada yang paham, baru. Kalau memang tidak ada paham, kita kasih tahu caranya. Clear ya Bapak Ibu? Jadi 8.888 berapa? 8.888. 8. Wah, Anda kencang dengan Anda.
Iya, itulah Pak, karena kurang ulang-ulang ya kan. Nah, jadi apa? Iya. Lanjut. Cluenya pesawat mendarat. 7 ditambah 4. 7 ditambah 4. 7 tambah 4. 7 tambah 4 2. Ya, 7 tambah 4 2. Iya. 34 ditambah 4. Tambah 4. Ada yang lain. 2. Clue pesawat mendarat itu Bu, yang garisnya ada yang lurus. 7 datar kan ke bawah, berarti mendaratnya 1, ya kan? 4 turun ke bawah, mendatar ke bawah, ya kan? Berarti 1 juga. 5 mendatar turun membulat, berarti 1, ya kan? Garis datar karena pesawat mendarat, ya kan? Iya. Iya. 51 tambah 5. 51 tambah 5. 2. 47 tambah 10. Berapa? 47 tambah 10? 2. 77 ditambah 44. 4. 7.000. 1 ya. Ini udah paham Ibu nih. Jadi besok coba mainkan di kelas. Ini terserah kelas 1 mau sampai kelas 6 bebas ini. Lanjut Bapak Ibu. Budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Banyak kita selama ini disiplin positif itu sanksi dan hukuman. Anak terlambat kena sanksi, anak tak buat PR kena hukuman, ya kan? Nah, kita selama ini banyak berpikiran seperti itu. Disiplin positifnya itu dengan melanggar maka akan dapat sanksi. Maka kita nanti akan kita lihat apa betul seperti itu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka jarwanya noramung lepasing pangareh nginga kuat kuasa aman diri kriangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dari diri sendiri. Nah, jadi kita kalau merdeka itu
sesuai dengan kurikulum kita yang merdeka. Bukan berarti kita merdeka itu kena perintah, tapi juga merdeka memerintah diri kita sendiri. Memerintah diri sendiri mungkin kita melakukan hal yang positif. Dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Jadi, kalau disiplin, tugas kita mendisiplinkan anak itu dari dirinya, bukan karena sanksi ataupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan akan kesenangan. Jadi manusia, khususnya anak-anak didik kita, terkadang dia melakukan hal-hal yang aneh bagi diri kita. Itu dia mungkin dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, yang sering kita katakan mencari perhatian, ya kan? Mungkin dia kebutuhan bertahan hidup, mungkin dia tidak dikasih jajan, akhirnya meminta ke kawannya kan, atau merampas jajan kawannya. Tapi dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak tercukupi, baik oleh orang tuanya maupun oleh yang lainnya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, mungkin dia sering guru sedang menerangkan, dia colek-colek kawannya biar kelihatan sama gurunya, mencari perhatian. Tujuannya apa? Dia ingin kasih sayang dari gurunya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan. Dia ada anak kita nih memang hebat, ya kan? Rasalah anak hebat juga dibilang. Ada juga yang seperti itu. Pintar, rajinnya, cuma rajin. Ada yang sukanya seperti itu. Terus kebutuhan kebebasan. Nah, ini bebas, mau apa dia aja. Orang belajar, dia gambar. Orang gurunya menjelaskan, dia meruncing-runcing pensil. Nah, bebas, apa kata dia aja. Terus ada kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini ingin bermain aja dia, bebas, ingin bermain. Tuh, Bapak Ibu. Itu ini diagramnya: bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Menurut Brian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam menunjukkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. It's time to begin the first lesson. Mereka akan jam 4.05
Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru yang harus kita kedepankan untuk anak didik kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana cara menerapkan kita? Maka kita mungkin kita sering mau bertanya, kamu mau besar nanti mau jadi apa? Ya kan? Nah, mau jadi ustadz, mau jadi dokter, mau jadi youtuber. Kalau sekarang anak sekarang banyak mau jadi youtuber. Maka dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini seperti apa? Itu mungkin disiplinnya tadi. Nah, salah satunya disiplin. Baik diri tentang disiplin datang ke sekolah, disiplin jadwal makannya, disiplin jadwal tidurnya, disiplin banyak kegiatan yang lain yang tentang menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita masing-masing menjelaskan dari 5 kontrol tersebut. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh sebagai penghukum. Kalau kemarin penghukum itulah yang nomor 1 bagi kita. Apa sih penghukum? Langsung kena hukum, langsung kena tunjuk-tunjuk, ya kan, menyakiti. Ini akan mengakibatkan dendam kepada kita. Teman-temannya menjadi tidak suka kepada dia. Maka apabila dia mengulang lagi, dia akan semakin agresif. Yang tadinya hanya menyenggol, besok mungkin menendang. Karena kita membuat dia dendam. Jadi penghukum ini tidak bagus, akan merusak mental anak didik kita. Terus pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Nah, jadi kalau merasa bersalah tidak bagus juga. Kita akan membuat anak ini merasa rendah diri. Contohnya, anak tadi ini tidak rapi barisannya. Kita marahi di depan anak-anak yang lain. Bagaimana kamu ini udah kayak gini, kamu gini lagi. Nah, maka dia akan malu, rendah diri. Malah kalau kita ke anak kita tidak boleh ditegur atau dimarahi depan orang ramai, ya kan? Nah, ditahan dulu, nanti dari rumah baru aja, kan gitu. Nah, anak-anak kita begitu juga, jangan kita membuat dia merasa rendah diri. Biar dia tampil dulu, kalau salah kita nasihati dengan baik. Nanti dia akan merasa gagal dan tak mau tampil lagi. Tampil jadi pembina pemimpin upacara, kita kata-katain dia, mana kamu nih? Udah kelas 5 dan 5 tahun dia stay ini. Dan juga pandai-pandai upacara. Nah, dia akan minder merendah diri kan? Nah, maka merasa akan gagal dan tidak berharga. Jadi anak-anak sekarang inginnya dihargai. Begitu juga dengan kita ingin dihargai. Terus yang ketiga, teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid-murid
adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan. Kita seringkan Bapak Ibu ke anak-anak, kita dekat, bagaimana dasar belum? Oh ini 2 tambah 1 ini berapa? Berarti 3 Bu. Kan merasa dekat ya kan? Merasa teman ya. Kalau apa? Ibu pergi ke pasar. Ngapain ibunya ke pasar? Beli cabai Bu, gitu ya kan? Ya, apalagi selain cabai? Sayur. Nah, jadi dia merasa dekat dengan diri kita, merasa berteman. Besok pas kita tidak ada, dia tidak bisa nulis. Ayah pergi ke kebun, ngapain ke kebun? Tidak bisa nulis. Ngapain ya ke kebun ya? Karena kita biasa dekat dengan gurunya. Diluruskan terus. Kebun ngapain? Ke sawit, motong, manen. Kita bimbing, dekat kita dengan anak itu. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan karena terlalu dekat. Ya, jadi kita begitu juga dengan anak kita. Ini sudah bagus, tapi jangan terlalu diarahkan ke anak kita bahwa kita ini menunjukkan sebagai teman. Boleh, ini udah bagus nih sebagai teman. Ini kita tidak marah lagi, tidak menghukum, tapi sudah dekatkan anak-anak bisa curhat ke kita, tapi dengan ketentuan kita jangan terlalu mengambil keputusan-keputusan yang akan diambil oleh anak kita, supaya dia pandai mengambil keputusan dia sendiri, maka dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan. Terus pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kita kan sering memantau anak-anak itu rajin gak dia, kalau rajin kasih hadiah nanti. Nah, jadi dia rajin karena hadiah. Anak-anak kita di rumah itu juga. Bila beli ke warung beli garam, kalau jalan kaki tidak mau dong. Pakai Honda Mama itu langsung cepat pergi kan? Karena ada hadiahnya Honda ya. Nah, jadi jadi kita motivasi yang lain. Nah, jangan boleh kita pantau. Ini udah bagus dari teman tadi. Kita pantau apa kegiatannya, tapi dengan catatan jangan kita kasih reward, hadiah, janji-janji. Juara 1 besok Mama belikan sepeda, yang 1 besok Bapak belikan HP. Nah, ya kan? Jadi dia motivasinya HP aja, tidak belajar HP kan itu. Nah, jadi kita karena udah tahu ini, boleh kita jadi teman, boleh pemantau dengan catatan jangan dia buat ketergantungan dengan hadiah. Nah, selanjutnya manajer, ini posisi yang paling bagus. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bisa ke waktu teman kita, bisa ke waktu pemantau. Kalau sudah kita di posisi manajer. Guru pada posisi ini biasanya di posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid dan bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Dari kelima posisi kontrol di atas, ya sebelum ke sini, manajer ini Bapak Ibu, kita teman pemantau. Contohnya udah sholat sayang, kan teman tuh kan, Mama lihat dari tadi tidak ada Pak sholat. Kalau sholat kita tuh langsung neraka, berdoa kita supaya murah rezeki,
sehat mama, sehat papa, sehat kamu. Nah, berarti kan kita sudah memantau dia, sudah bekerja sholat apa belum, dekat dengan dia teman. Nah, itulah kita dapat ketiga-tiganya, teman, pemantau, dan manajer. Jangan nanti udah sholat zuhur belum? Udah sholat zuhur tak jadi pergi makan. Kalau udah nanti MDA dikasih jajan ke sholat zuhur, kan ada hadiahnya, ya kan? Jadi kita tidak boleh seperti itu. Ayo nak sholat, karena itu kalau tidak sholat masuk neraka, berdosa kita. Nah, kan ayah dari supaya sehat, benar rezeki. Selain kita dekat, selain kita memantau dia apa yang dilakukannya, terus kita juga memberikan masukan supaya sholat itu sangat penting. Di sekolah seperti apa? Itu tidak. Tadi sudah kita tanyakan keyakinan dia mau jadi apa. Berarti kalau mau jadi dokter harus disiplin. Setelah disiplin berarti rajin belajar. Rajin belajar bisa menghargai orang lain. Kalau seorang dokter nggak bisa menghargai orang lain, nggak jadi dokter, nggak ada pasien. Lah kakak pinggang depan itu kan, kan bisa datang tambah sakit. Seharusnya ada sakit jadi. Kan pokoknya kan apa tuh? Belum ke dokter situ yuk, kebayang dokternya cantik, langsung sehat. Ya kan? Nah, gimana Bu? Gimana Pak? Katanya dokternya kan. Nah, dokternya cantik, langsung keringat ya. Langsung sembuh. Pak Win. Terus dari kelima posisi kontrol, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarah manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita juga sekali konsultasi juga dengan anak, bagaimana dengan pelajaran ibu hari ini, menyenangkan apa tidak? Kalau menyenangkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ibu udah dari pagi marah-marah aja, kan? Terus keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama seperti awal kita mau belajar tadi. Satu, sopan, kan? Fleksibel, saling menghargai. Maka keyakinan kelas ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan sepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjadikan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Maka di kelas kita buat tadi sopan. Nah, kita gampang aja. Keyakinan kelas kita apa sekarang anak-anak? Sopan. Nah, mana kamu kok tidak sopan? Nanti kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kenapa kamu berkata itu tadi? Kok ngomong jorok? Kamu, kita kan sudah meyakinkan dia tuh bahwa ngomong kotor tadi dosa. Kenapa? Terus kita yakinkan
keyakinan kelas kita apa? Kamu tahu? Tahu Bu, katanya kan apa? Sopan. Tapi kita sudah meyakinkan, baru kita nasihati dia bahwa besok apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan melakukan lagi Bu, katanya kan. Tapi dia sudah mendapatkan keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Bapak Ibu boleh melakukan ini di kelas supaya lebih gampang mengatur anak di dalam kelas. Terus, yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan universal ini contohnya seperti kerapian, kebersihan, kalau mau berbicara angkat tangan. Terus pernyataan di kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dengan kata positif, jangan katanya nanti negatif. Tidak boleh terlambat. Nah, itu kan negatif itu. Tidak boleh. Nah, positifnya Pak, datang tepat waktu. Nah, maka kalimatnya itu positif. Begitu juga kita sehari-hari dengan anak-anak, walaupun tidak menggunakan keyakinan kelas tadi. Kamu tidak boleh gitu ya. Nah, kan negatif. Sama kayak di luar dilarang merokok, kan negatif itu. Sekarang kan ditulis terima kasih Anda tidak merokok. Nah, tulisannya negatif sekarang. Kita seperti itu juga di sekolah. Nah, jangan terlambat, berarti kan negatif. Besok nak datang tepat waktu ya. Bagaimana supaya tepat waktu? Datang lebih awal. Berarti bangunnya di rumah juga lebih awal. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin ada 5 poin saja mungkin. Sopan, rapi, bertanggung jawab, bersih, datang tepat waktu. Kan dimakan gampang anak-anak mengingatkan. Kalau banyak 10 nanti lupa dia. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan kita sendiri yang buat. Sama seperti saya kemarin nempel kertas tadi. Sama saya kemarin nempel kertas. Kita kasih satu seorang anak. Kira-kira apa keyakinan kelas kita? Nanti anak satu nempel depan. Buatlah kesimpulannya. Satu yang tentang sopan sama sopan kita kumpulkan. Tentang kebersihan sama kebersihan. Berarti kan yang buat keputusan, yang buat keyakinan kelas bukan kita. Dari diri anak itu dia yang ingin sopan, kan dia yang ingin bersih. Kita gampang, kemarin kamu keyakinan kelasnya bersih, kelasnya kotor, gampang kita. Kalau kita yang keyakinan kelas kita bersih, bisa kotor. Yang bersih kan ibu, bukan kami katanya. Jadi kita di anaknya dulu kita apakan, lalu bisa kita terapkan. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas.
Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya, pada diri sendiri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita di kelas yang melakukan kesalahan, maka kita bukan memperjelas kesalahannya. Memang salah kamu, sudah jelas dia duduk. Bukan kita memperjelas kesalahannya. Nah, maka kita akan menenangkan dia dulu. Semua orang pernah seperti kamu ini. Bukan kamu aja. Anak murid bapak, ibu dulu parah dari kamu lagi. Kan tenang dia bahwa dia tidak bersalah, ya kan? Tenang dia. Terus, maka kita yakinkan dia. Saya pernah juga melakukan hal yang sama, tapi kamu yakinkan bahwa itu tidak baik dan jangan diulangkan. Apa konsekuensinya? Apa yang akan kamu lakukan? Maka dia akan minta maaf nanti. Kita kan gitu kan, kalau mendamaikan anak kan, ujung-ujung kan maaf. Nah, selamat dulu, ya gitu kan. Nah, kadang itu tadi, jangan kita cari permasalahannya, tapi kita tenangkan dulu. Yang emosi tadi kita tenangkan dulu. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Setelah tadi kita tenangkan dia, Bapak juga pernah seperti itu, atau temanmu juga pernah seperti itu. Nah, kita tenangkan dia, terus kita memvalidasi tindakannya. Mengapa dia seperti itu? Apakah mencari kasih sayang? Apakah dia mengambil temannya tadi kuenya, tapi dia tidak bawa uang jajan, perut lapar? Nah, terus baru kita tanyakan, kalau kamu seperti ini ngambil kue teman, kamu mau jadi apa besok? Mau jadi pencuri, kan gitu. Nah, tapi kamu tidak boleh seperti ini. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita setelah menstabilkan tadi dan terakhirnya memvalidasi tindakannya supaya tidak terulang kembali. Kalau anak sudah terbiasa seperti ini, maka dia akan lebih positif. Nah, kita pun menegurnya pun gampang. Kita lihat video ini Bapak Ibu.
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren!
Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, dari video yang kita lihat tadi, yang paling enak melakukannya itu manajer ya kan. Nah, anak itu sadar sendiri tentang kesalahannya. Dia sendiri pula yang akan merupanya. Di mana kesalahan kamu? Situ. Apa yang akan kamu lakukan? Situ. Nah, jadi Bapak Ibu, itu dalam kegiatan kita di sekolah sebaiknya juga seperti itu yang kita lakukan supaya anak-anak kita sadar tentang dirinya dan bisa menghargai orang lain. Itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Lanjut, biar agak lebih tenang kita breaking dulu. Breakingnya. Apa yang naik saat hujan turun? Ini Pak Emin bikin nih. Apa yang naik saat hujan turun? Payung. Ada yang lain? Air lainnya apa lagi? Apa lagi? Yang naik saat hujan turun. Nah, kita lihat jawabannya. Iya, payung. Karena payung terbuka ke atas. Apakah jawaban kamu benar? Iya, benar. Lanjut. Aku lewat di depan matahari, tetapi aku tidak membuat bayangan. Apakah aku? Ya, aku lewat di depan matahari, tetapi aku tidak membuat bayangan. Apakah aku? Ya, kita lihat jawabannya. Awan. Jawabannya awan. Terakhir, apa yang aneh dari gambar ini? Yang aneh. Tadi lucu namanya di
Kita lihat jawabannya yang aneh, yaitu tomat, karena dia tidak termasuk sayuran. Tomat adalah buah-buahan. Ya, tapi yang aneh di sini kan masuk sayur-sayuran semua, enggak kawan-kawannya. Ya. Slide terakhir, thank you, terima kasih. Ya. Untuk kegiatan kita ini ya. Sebelum kita tutup, kita lihat video ini. Kita mundur mereka. Ya. Anak-anak ibu semuanya boleh pulang.
Iya Bapak Ibu, berakhir video tadi, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas mungkin siapa yang tahu peraturan kelas seperti apa? Kalau peraturan kelas mungkin lebih kayak ada sanksinya, hukumannya ya kan. Kalau sampah dapat hukuman ya kan. Atau berkata kotor di kelas dapat hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas ini kamu sendiri yang membuat keyakinannya di kelas. Nanti kita susun berdasarkan apa yang kita inginkan tentang keyakinan kelas kita. Maka nanti setelah terbentuk, maka kita semua harus meyakini apa yang telah kita buatnya. Contohnya ini ada kertas Bapak buat kasih satu orang satu. Kamu tulis maunya seperti apa keyakinan kelasnya. Mungkin berkata sopan, saling menghormati, saling menghargai, datang tidak terlambat, tidak membuang sampah di kelas, tidak tidur-tiduran. Nah itu ya, paham? Ya, itu nanti apa yang kamu inginkan tentang keadaan kelas kita ya. Ditulisnya yang di depan ya, jangan yang sebelah ke ada lemnya ya, jadi tidak bisa ditempel ya. Kalau udah ada yang siap nanti dikumpulkan, kita tempelkan di karton warna biru itu. Silakan ditulis maunya seperti apa. Sudah ada yang siap?
sebelah sini ya. Ayo, yang udah siap, kita lanjut. Coba. Satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Satu orang satu. Jangan apa-apa, dah, tempelkan ke depan. Dah. Ya, bagus. Satu aja. Apa yang menurut kamu tentang keyakinan kelas kita? Nanti kita rebutkan nanti mana yang pas, mana yang cocok. Di antara semua yang banyak ini kita gabung-gabungkan nanti menjadi 5 keyakinan kelas atau 4 keyakinan kelas nanti. Udah satu aja. Udah, tekan. Ya, tak apa-apa. Satu aja. Ya, tak apa-apa. Ya. Coba hitungan 3 ya. 1. Ya, kalau udah setempel duduk lagi ke tempatnya. Sudah? Satu aja. Dan cepat. Jangan ada lagi ya. Jangan ada lagi. Cepat. Nah, cepat. Sudah. Habis waktu. Cepat. Kita kelompokkan ya. Yang mana yang hampir sama.
Ya, dah. Sekarang coba sini kamu baca. Dia tak pandai baca, Pak. Sini. Cobalah, saya gila lah. Saya ingin kelas ini rapian, Ya, gini. tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Ya. Saya ingin kelas tidak Siapa lagi? Ya. Ya. Ya, baca. Coba lagi. Lagi. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Jadi dari yang kamu buat tadi, kita bisa kelompok-kelompokkan yang mana yang bagusnya, ya, seperti ini. Kelasnya rapi dan bersih, ya. Rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Terus tertib dan bersih sudah. Saling menghargai sesama lain. Sopan, santun, tidak berbuat nakal. Teman ya, menghargai sesama, saling menghargai, saling menghargai sesama teman, sesama teman. Terus tidak berkata kotor, menghargai guru, menghormati guru. Berarti tidak berkata kotor, berkata sopan, ya. Kalimat negatifnya tidak berkata kotor, kita rubah menjadi kalimat positif, berkata sopan, atau berbicara dengan sopan, ya kan? Berbicara dengan sopan. Terus tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur, tidak boleh nakal di kelas. Ya, tidak. Berarti mendengarkan, guru lagi menerangkan, ya kan? Berarti menerangkan mendengarkan sewaktu guru menjelaskan pelajaran. Mendengarkan guru
menjelaskan pelajaran. Ya. Ada lagi di sini saling memaafkan, saling berbagi, saling memaaf, saling menghargai, dan saling berbicara yang tepat. Ya, tidak ada yang terlambat. Datang lebih awal, masuk kelas lebih awal tuh ya. Masuk kelas tepat waktu. Ya, ada 5 keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 5B, 5A. Itu keyakinan kelas 5A. Yang pertama apa? Ya, rapi dan bersih. Yang kedua, saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Keempat, ya, mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. 5, ya, masuk kelas tepat waktu. Apabila ini tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya mungkin pelajarannya terlambat, ya kan? Orang udah belajar, kita belum belajar. Seperti rapi dan bersih. Kalau tidak rapi, nanti kalau ada yang membuat sampah di kelas, membuat tidak piket, maka belum melakukan keyakinan kelas kita rapi dan bersih. Maka kita harus piket, buang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, saling menghargai sesama teman. Nah, ini tidak ada ejek-ejek, ya, tidak ada ejek mengejek. Kalau ada yang mengejek-ejek, berarti belum meyakinkan keyakinan kelas. Maka kita sama-sama saling menghargai, menghormati, terus berbicara dengan sopan. Nah, tidak ada juga ngomong-ngomong yang aneh-aneh, ya, karena kita sudah punya keyakinan kelas. Mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Nah, berarti kalau guru sedang menerangkan, kita duduk dengan baik. Ada yang penting mungkin dicatat, ya. Terus masuk kelas tepat waktu. Kalau istirahat jangan lama-lama. Udah bunyi bel, masuk langsung. Datang lebih awal pagi, ya, supaya kita meyakini keyakinan kelas. Kalau sudah kita yakini keyakinan kelas kita ini, maka kelas kita ini akan rapi, tertib, saling menghargai sesama temannya. Ya, bisa dimengerti tentang keyakinan kelas kita ini. Bisa kita terapkan. Ya, besok diterapkan ya. Walaupun tidak ada bapak, besok kamu terapkan ini nanti kita tulis di karton keyakinan kelas 5B, ya. 5A, ya. Paham? Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Nama saya Asraf. Perasaan saya senang. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan tanggung jawab, lebih disiplin dan menghargai orang lain. Nama saya Rara. Perasaan saya senang. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan tanggung jawab, lebih disiplin dan menghargai orang lain.